dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Ketut Aryasih, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Fasilitator saya Ibu Ayu Sukmayani MPD dan pengajar praktek saya Ibu Niwayan Yulastini Mutias. Video ini merupakan tugas 2.3a.8 koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk isi akademik. Pembelajaran yang saya peroleh di antaranya masa berganti coaching dan coaching, 3 kompetensi input coaching dan dan yang keempat adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir. Pengertian coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berbasis pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan rasa untuk kerja, pengalaman hidup, pembelajaran mandiri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching merupakan potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih pada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain, yaitu konseling, fasilitasi, dan training. Coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntut segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan pemberdayaan potensi yang dapat agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching. Salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah agar guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, untuk mengawasi dan memodifikasi diri secara mandiri untuk dapat membantu guru menjadi otonom. Diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi yang mengembangkan. Nah, paradigma berpikir coaching ini ada 4, yaitu fokus kepada coaching, 2. Bersikap terbuka dan tahu, 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat, yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu penggunaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah itu artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coaching adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Itu merupakan rekan berpikir bagi coaching dalam membantu coaching belajar dari dirinya sendiri. Prinsip coaching yang kedua yaitu proses kreatif, yaitu proses mengantarkan seseorang
dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, seperti proses berpikir kucing dan memetakan dan menggali situasi kunci untuk menghasilkan keputusan. Kemudian, prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejauh percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dibutuhkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinannya berhasil. Kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Kompetensi inti ada 4, yaitu kehadiran penuh atau preference. Adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagian kunci atau di dalam coaching disebut dengan coaching presensi, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kemudian mendengarkan aktif. Nah, keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Nah, salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk bobot dari hasil mendengarkan aktif yaitu rasa, yang merupakan singkatan dari receive, appreciate, summarize, dan act. Percakapan coaching dikembangkan dengan semangat kita belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk mengembangkan diri melalui alur percakapan coaching kita diharapkan dapat menciptakan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun murid. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. 2. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi merupakan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian yang keempat, tanggung jawab membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk jangka panjang. Supervisi dengan paradigma berpikir coaching.
Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Kemudian, tahapan supervisi akademik ada 4, yaitu 1. Praobservasi, 2. Observasi, 3. Pasca observasi, dan keempat adalah tindak lanjut. Pemikiran reflektif berkaitan pengalaman belajar. Emosi-emosi yang dirasakan yaitu termotivasi untuk belajar, tentang pemahaman coaching, tertantang untuk menerapkan praktek coaching secara berkelanjutan. Kemudian hal yang sudah baik bagi saya itu adalah mendapat pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dan sudah memperhatikan. Yang perlu diperbaiki dari diri saya adalah kompetensi coaching yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan di sini mengoptimalkan kekuatan diri saya sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi seorang coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Implementasi coaching di kegiatan supervisi akademik dilakukan sebagai suatu kegiatan sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan dari perkembangan diri dan guru merasa terbebani ketika supervisi. Pemecahan masalah menurut saya satu melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik, menggunakan konsep coaching itu beserta contoh penerapan yang kedua, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik jawab sehingga ketika menghadapi masalah tidak segan untuk meminta di kaitan materi 2.3 dengan tujuan pembelajaran bervariasi adalah kita belajar Pancasila, kita belajar Pancasila, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, kita belajar Pancasila dalam kompetensi yang bisa digunakan adalah teknik stop. Dan dengan pengetahuan PSE akan sangat membantu dalam